Sahabatku di dalam Tuhan, sungguh ada sukacita yang besar Tuhan izinkan kita beribadah saat ini. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan dengan pujian seperti yang Kau ingini. Pujian ini sungguh menggugah. Kita telah ditebus, diampuni dan diselamatkan bukan dengan barang fana, tapi dengan darah yang mahal. Karena itu kita harus tanggalkan cara hidup yang lama dan hidup baru di dalam Tuhan. Firman akan menuntun kita. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Dan karena itu, puaskanlah rohani kami dengan firman dan mampukan kami untuk menemukan kehendak-Mu dan melakukan itu di hidup kami. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, semuanya ini, yaitu marah, geram,
kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah matikanlah sesuatu yang duniawi. Bagian firman ini mengajak orang Kristen yang ada di Kolose, pertama, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Kata matikanlah dari bahasa Yunani nekrosate, artinya mematikan, membuat mati, membuat lemah, tidak berdaya, tidak meneruskan, mengakhiri. Segala yang duniawi harus dimatikan, harus diakhiri, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Semua itu sama dengan penyembahan berhala. Makanya sebagai manusia baru, cara hidup seperti itu harus diakhiri, tidak boleh diteruskan. Sebab hal itu tidak mendatangkan berkat, tetapi akan mendatangkan murka Allah, akan mendatangkan hukuman dari Allah. Ayat 5-7. Kedua, buanglah segala dosa manusia lama, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, semua dusta. Ayat 8 dan 9. Dusta itu berasal dari iblis, sebab bapa segala dusta adalah iblis. Yohanes 8 ayat 44. Dan semua pendusta akan mendapat hukuman dalam lautan api yang menyala-nyala. Wahyu 21 ayat 8. Sebagai manusia baru, dosa manusia lama harus dibuang jauh-jauh dan ditanggalkan dari hidup ini. Ketiga, kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 10. Menjadi manusia baru harus berproses terus-menerus sampai mencapai kedewasaan iman dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang menyesatkan. Bandingkan Efesus 4 ayat 13 dan 14. Keluarga yang diberkati Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini kepada kita sebagai keluarga Kristen diajak, hendaklah kita tampil sebagai manusia baru yang terus-menerus baharui dan bahkan membaharui diri dengan jalan mematikan segala sesuatu yang duniawi, sebagaimana tema renungan ini. Buang dan tinggalkan cara hidup yang lama, yang hidup dalam dosa, sebagaimana pujian tadi. Jangan beri kesempatan pada dosa untuk menguasai dan mengendalikan hidup kita, sebab itu akan mendatangkan murka Allah. Tapi hendaklah hidup kita dikuasai dan dikendalikan oleh kehendak Kristus. Maka hidup yang demikian diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman memperlengkapi kami semua dan memampukan kami, bahkan mendorong kami untuk tampil sebagai manusia baru. Karena kami telah ditebus, telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapa, kami mohon biar Engkau Allah yang terus bimbing hidup kami sebagai keluarga-keluarga atau juga sebagai pribadi-pribadi yang beribadah kepadamu dimanapun mereka berada. Hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Engkau jamah dan Engkau
ubahkan setiap kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang berjuang diberi semangat baru untuk tetap berpengharapan kepadamu, dan yang sementara studi, Tuhan beri semangat supaya mereka tetap studi, dan Tuhan jaga bentengi kehidupan anak-anak kami supaya mereka tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Mereka hidup dari dan di dalam ketaatan melakukan kehendak Tuhan, dan semua keluarga biar Tuhan berkati yang akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan buatkan berhasil. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian, firman dan doa. Tuhan menjagaimu bersama keluarga. Kemanapun engkau pergi, diberi kemujuran, keberuntungan, dan keselamatan kini dan seterusnya. Amin. Trims.